salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di podcast Katolik Itu Keren bersama saya Crescentia Darameda. Kali ini kita bersama OMK tentunya, sekaligus anggota Miss Dinar. Langsung saja. Saya perkenalkan, nama saya Chandra Ignatius. Saya berasal dari Paroki Sidikalang, Maria Pertolongan Orang Kristen. Oke. Nah, berbicara sebelumnya kita di sini mau berbincang tentang seberapa keren sih Katolik itu. Dan kita hanya berbincang seputaran pengetahuan umum aja tentang Katolik. Namun sebelum itu kita akan membicarakan sedikit tentang OMK dan Miss Dinar. Ini nih, kan Chandra itu OMK Paroki Maria Pertolongan Orang Kristen Sidikalang. Tanggapan Chandra tentang OMK Maria Pertolongan Orang Kristen Sidikalang saat ini tuh gimana? Orang Muda Katolik Maria Pertolongan Orang Kristen Sidikalang atau OMK Empok itu terbilang sangat bagus. Terutama mereka-mereka yang sangat aktif dalam bidang-bidangnya itu di bagian-bagian OMK itu. Contohnya, mereka itu sering mengikuti kegiatan-kegiatan spiritual seperti yang pernah dilakukan itu, yaitu Come Youth Day, ataupun pernah dilakukan yang lain. Bahkan bukan hanya di luar saja, bahkan di gereja-gereja juga sering dilakukan seperti kegiatan bersih-bersih gereja, olahraga, maupun mengembangkan bakat masing-masing. Yang pernah saya ikuti itu ialah mungkin mengikuti olahraga yang pernah dilakukan di gereja oleh OMK. Mungkin olahraga-olahraga yang dilakukan itu sangat banyak, terutama itu adalah bulu tangkis, bola voli, basket, ataupun bermain futsal atau bermain sepak bola. Nah, kemudian saya juga pernah mengikuti periodisasi dari OMK itu. Saya juga pernah dipilih sebagai salah satu seksi olahraga yang diketuai divisi oleh Bang Dedi Nainggolan. Nah, dari situ saya bisa mengetahui siapa sih pemimpin atau pengurus-pengurus yang baru dari OMK itu. Contohnya ketua dari OMK Empok Sidikalang ini yaitu Bang Pantun, kemudian wakilnya yaitu Margaret. Kemudian saya juga belajar dari situ untuk bersosialisasi. Okay. Maaf. Yaitu saya bukan hanya bisa berteman dengan OMK lingkungan-lingkungan saya, melainkan OMK dari lingkungan-lingkungan lain sehingga sehingga saya bisa semakin menambah wawasan maupun pertemanan di dalam gereja maupun nanti di luar gereja. Oke, sangat keren sekali ya kalau kita misalnya mengikuti OMK, banyak hal-hal positif yang kita terima. Contohnya itu tadi ya pertemanan. Kayak contohnya Chandra, dia awalnya hanya kenal mungkin di lingkungannya aja, tapi karena join OMK dan aktif, dia bukan hanya kenal dari situ. Bahkan semua lingkungan OMK, rata-rata semua lingkungan yang ada di Paroki Sidikalang jadi kenal. Itu salah satu manfaat kita kalau ikut OMK. Wawasan kita menjadi lebih luas, baru pertemanan kita juga jadi lebih luas. Selain itu, kayak tadi nih, melalui kegiatan olahraga ataupun kegiatan lain yang dilakukan OMK, kita bisa mengembangkan bakat dan minat kita juga. Dan ada satu hal lagi nih yang sangat menarik dari kegiatan OMK, yaitu bersih-bersih gereja. Gimana nih, kayak misalnya saat ini ya, mungkin pelayanan gereja itu bisa berupa ya main keyboard di gereja ataupun jadi seorang misioner. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa melakukan hal itu, hal simple yang bisa kita lakukan itu dengan bersih-bersih gereja, itu udah termasuk pelayanan loh teman-teman. Oke. Selanjutnya nih, Chandra kan bukan hanya anggota OMK, tapi juga anggota Miss Dinar. Nih, kita akan berbicara sedikit tentang Miss Dinar. Nih, kira-kira Chandra pertama kali masuk Miss Dinar itu pada usia berapa sih? Pertama kali saya memasuki Miss Dinar itu pada saat saya menginjak atau duduk di bangku kelas 5 SD. Dengan pada saat itu saya yang pemimpin atau ketua dari Miss Dinar pada kala itu ialah Bang Ikhwan yang juga salah satu anggota Komsos di sini. Dan di situ sebelum kami bisa bertugas, kami itu banyak sekali melakukan latihan-latihan maupun ujian-ujian yang dilakukan sehingga itu hampir mencapai 1,5 tahun. Bisa dikatakan 1,5 tahun itu adalah untuk mendidik kami agar bisa menjadi pelayan-pelayan di gereja. Nah, tingkatan-tingkatan dari Miss Dinar itu ada sangat banyak, yaitu dimulai dari yang junior, menengah maupun sudah sampai senior, dan hingga nanti diketuai hingga dia tamat. Yang pertama kali saya lakukan itu ialah memegangi lilin, yang biasanya itu dilakukan pada saat Romo membagi hostik pada umat-umat. Nah, yang biasanya mendampingi Romo itu untuk membagi hostik itu ialah para misioner-misioner yang memegang lilin. Biasanya para misioner-misioner yang memegang lilin itu ialah para misioner-misioner yang masih baru atau pada usia-usia kelas SD maupun kelas 7 SMP. Kemudian naiklah semakin meningkat sehingga yang memegang
ada yang namanya wiruk atau dupa yang biasanya sering itu digunakan pada saat hari-hari besar. Oke, sangat menarik ya. Jadi nih untuk adik-adik yang masih SD ataupun ini kan baru-baru ini ada penerimaan komuni nih. Pasti banyak yang baru menerima komuni. Ayo gabung ke Miss Dinar karena di sini kita juga bisa menjadi pelayan untuk gereja. Karena untuk melayani gereja itu bukan, maksudnya menjadi pelayan di gereja itu bukan harus jadi pastor, suster, atau main keyboard atau hal lain, tapi melalui hal yang sederhana, misalnya masuk Miss Dinar, terus yang tadi itu bersihkan gereja. Oke, gitu dulu ya perbincangan kita tentang OMK dan Miss Dinar. Gini nih, Miss Dinar kan bertugas pada hari Minggu. Itu tepatnya ya dia di gereja ya kan. Tapi gini nih, selain Miss Dinar kan ya bisa digolongkan OMK juga. Banyak sekali OMK yang sangat jarang ke gereja. Oke, dan bahkan ke gereja itu hanya pada saat misa. Itu untuk yang di stasi ya. Dan untuk yang di paroki itu juga mungkin hanya kalau misalnya diajak kawan atau diajak orang tua baru ke gereja. Sebenarnya itu apa sih ya penyebabnya menurut Chandra? Yang pertama itu kalau menurut saya itu adalah sebuah rasa kemalasan. Okay. Padahal di gereja kita ini sudah disiapkan 2 kali misa atau 2 kali gereja. Tapi mereka itu lebih memilih tidak apa-apa tidak untuk misa sekali ini. Padahal mereka tidak berpikir bahwa misa itu dapat membuat kita semakin dekat dengan orang-orang lain maupun umat-umat yang lain. Dan sangat banyak sekali manfaatnya. Seperti kita mendapatkan rahmat dari Tuhan dan juga ini yang biasanya kita terima pada hari Minggu yaitu hosti. Itu adalah bentuk pengorbanan Kristus kepada kita atau bentuk pengorbanan Tuhan kepada kita untuk pengampunan dosa. Sehingga kita sangat minim sekali kesadaran diri bahwa ternyata Tuhan sudah rela berkorban demi kita, tetapi kita tidak rela berkorban juga demi Tuhan. Sehingga kita itu tidak memunculkan kesadaran diri dari kita masing-masing. Oke. Gitu tuh untuk teman-teman OMK mungkin alasan lain bisa aja karena pergaulan atau kan banyak juga sekarang OMK yang misalnya diajak temannya ke gereja lain mungkin ayo ke gerejaku kita di situ aja padahal mereka ke gereja itu pun hanya bermain-main saja. Oke. Selain OMK yang malas ke gereja banyak juga OMK yang ke gereja namun hanya sekedar datang duduk diam dan pulang udah gitu aja kayak nggak ada gunanya mereka ke gereja. Dan itu biasanya terjadi bukan hanya di stasi saja dan bukan hanya di paroki aja, tapi di setiap doa-doa lingkungan juga. Dan bahkan mereka itu datang, kayak misalnya di stasi nih, kan misa itu bukan setiap minggu ya, tapi kadang, gimana ya, bahkan bisa hanya 2 kali dalam sebulan. Nah, menurutku ya, karena itu tuh makanya OMK mau datang, kayak misalnya di stasi ini, hari Minggu ini datang pastor loh, kami datang yuk ke gereja. Nah hal itu tuh sering kita hadapi, bahkan doa-doa lingkungan juga. Apa yang menyebabkan OMK? Makanya hanya datang itu pas waktu ada komuni aja. Dari menurut Chandra. Oke, kalau menurut pendapat saya itu mungkin mereka itu memiliki rasa cari perhatian atau bahasa gaulnya caper. Ketika mereka menyadari bahwa ada misa ini, misal bagi teman-teman yang ada di stasi melakukan misa dan Romo datang untuk memberikan misa kepada umat-umat itu, sehingga para OMK-OMK yang di situ yang biasanya sangat jarang untuk melakukan ibadah, ketika Romo tidak ada, tiba-tiba hadir mereka. Nah, mungkin mereka itu melakukan sebuah rasa cari perhatian, seperti jika mungkin mereka berada pada saat di paroki, Romo mengenali mereka nih, ini seorang anak OMK dari stasi ini, dia terkenal ini aktif seperti itu. Sehingga romo-romo di situ bisa menganggap bahwa mereka itu aktif, padahal sebenarnya mereka itu hanya melakukan misa atau hanya mengikuti ibadah pada saat ada romo atau ada misa. Iya, oke. Selain itu juga, aku nih suka kesal lihat teman-teman OMK yang datang ke gereja itu, ya kayak misalnya tadi contoh yang pertama itu datang duduk diam pulang. Nah, ini ada juga misalnya dia ke gereja malah ribut. Dan kan di kegiatan misa itu kan ada banyak nih runtutan acaranya dari awal sampai akhir. Mereka itu hanya untuk menerima komuni aja gitu. Padahal kan di misa itu kegiatan kita bukan cuma menerima komuni aja, bahkan kita juga bakal menerima berkat Tuhan di akhir.
itu tuh perlu banget kita kritik. Nah, dan kita itu perlu kata-kata kritik dari seorang misioner kita. Saya juga pernah memiliki pengalaman dari mungkin teman-teman saya yang dulu-dulu mungkin sekarang sudah tidak di sini lagi atau sekarang sudah mengikuti seminari. Pada saat dulu kami sering melakukan ibadah bersama atau sering melakukan misa bersama itu, kami itu dulu saya juga pernah melakukan hal seperti itu, tapi pada saat saya mau memasuki organisasi Misdinar, saya semakin mendalami ternyata misa itu penting, baik dari tata cara awal hingga akhir, hingga doa berkat. Saya juga pernah sering-sering melihat anak-anak OMK yang lain itu, mereka datang, bermain game, duduk, meminta hosti, lalu pulang. Bahkan mereka lupa untuk menerima berkat. Padahal mereka tidak tahu, berkat itu merupakan suatu hal yang penting, yaitu untuk mereka dapat menyampaikan doa, atau mereka dapat menyampaikan apapun yang mereka inginkan kepada Tuhan. Sementara mereka itu tidak mendalami, mengapa sih pada saat roti itu diangkat, kita itu harus bersujud atau tunduk. Sementara jika menurut saya ini, mengapa pada saat roti diangkat dan kita itu berlutut dan bersujud kepada Tuhan? Itu mungkin menurut saya karena kita itu menghormati pengorbanan Tuhan kepada kita melalui disalibnya dia di kayu salib, dan pada saat perjamuan terakhir sehingga dia mengingatkan kita akan peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk menimpanya itu, yaitu untuk keselamatan manusia. Nah, disitulah sering-sering banyak kawan-kawan OMK kita yang lain tidak menyadari hal itu, sehingga mereka itu sangat menyepelekan hal-hal tersebut. Dari tadi kita udah berbicara tentang misa dan menerima komuni, bahkan anggota-anggota OMK yang hanya mau menerima komuninya aja, mau menerima hostinya aja. Nah, sebelum itu, gini nih, kenapa sih kita harus ke gereja setiap minggu? Mungkin kalau menurut saya kita pergi bergereja hari Minggu atau pergi mengikuti Ekaristi pada hari Minggu itu agar kita bisa mengingat siapa sih yang memberi kita karunia hidup, atau siapa sih yang memberi kita napas kehidupan hingga saat ini. Nah, mungkin jika saya kaitkan dengan dalam kitab Kejadian, Tuhan itu menyelesaikan ciptaannya pada hari ke-7 dan Tuhan itu beristirahat pada hari ke-7. Nah, disitulah kita melakukan sebuah penghormatan atau sebuah hal yang mungkin bisa kita lakukan kepada Tuhan sebagai bentuk puji syukur kita kepada Tuhan, yaitu untuk mengikuti misa dan mengenang apapun pengorbanan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Bahkan kegiatan misa ini juga banyak sekali manfaat kepada kita, yaitu untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan, menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan, dan bahkan menyampaikan rasa cinta kita kepada Tuhan. Seperti Tuhan juga yang telah memberi kita nafas kehidupan, itu juga telah memberikan kita rahmat kehidupan dan juga cinta kasih kepada kita. Mungkin itu. Oke, tapi menurut ya, selain alasan-alasan itu, mungkin alasan-alasan itu hanya ada di beberapa orang, di pribadi orang beberapa. Dan di beberapa lainnya, itu hanya menganggap kalau misalnya kita ke gereja itu hanya sebuah kewajiban orang Kristiani. Dan bukan hanya ke gereja, tapi untuk mengikuti misa itu sendiri. Karena kan kalau misalnya di stasi bukan setiap minggu ada misa. Pokoknya untuk mengikuti kegiatan Ekaristi ataupun pergi ke gereja, itu hanya sebuah kewajiban untuk di beberapa orang. Nah, padahal kan yang kita tahu, kalau misalnya kita ke gereja itu sebenarnya kayak yang Chandra bilang tadi, kita untuk mengungkapkan puji syukur kita kepada Tuhan, tanda kita berterima kasih, dan untuk meminta permohonan juga dari Tuhan. Apa sih saran dari Chandra untuk teman-teman lainnya untuk menyadari bahwa kita ke gereja itu bukan hanya sekedar kewajiban aja? Mungkin kalau menurut saya, saran saya itu kita itu harus perlu dengan sadar diri tanpa butuh bantuan orang lain. Kita itu harus bisa menangkap apa makna yang bisa kita dapatkan dari kegiatan ibadah-ibadah itu. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa orang Kristiani itu hanya melakukan kewajiban ibadah itu pada hari Minggu, padahal tidak. Contohnya itu seperti seorang suami yang bekerja atau menafkahi keluarganya hanya demi sebuah kewajiban. Tanpa dia mendalami sebuah arti dari menafkahi sebuah keluarga itu, dia sebenarnya situ tidak menampakkan cinta kasihnya kepada keluarganya. Nah, bayangin aja nih, Matt. Ada, jika mungkin,
ada di gereja kita ini seorang imam juga melakukan itu. Dia hanya memberikan ibadah misa, hanya melakukan kewajibannya sebagai seorang imam. Tapi kalau menurutku sih enggak. Karena pastor-pastor atau romo-romo yang ada di sini tuh semuanya itu melakukan pekerjaannya dengan baik, bahkan sangat dekat dengan umat. Bahkan dengan umat-umat yang berada di stasi yang jauh-jauh di sana. Oke, iya sih kalau misalnya bayangkan aja gimana kalau imam kita hanya sekedar membagikan itu yang kayak gak ada artinya sih buat kita. Kayak misalnya pribadi nih, udah serius ngikutin misa karena memang kita butuh gitu kan. Tapi Romo melakukannya hanya sekedar kewajiban. Pasti gak akan ada artinya. Begitu juga kita misalnya untuk Tuhan. Tuhan lihat nih, oh dia datang ke gereja, tapi Tuhan lihat, ya dia ke gereja hanya main HP, hanya sekedar absen aja. Tuhan pasti ya sakit hati ya kan sama mereka. Nah ini nih hal yang harus kita hindari, terutama untuk OMK. Karena biasa nih kalau saat homili ataupun lagi khotbah, bosan ataupun nggak mendengarkan khotbah itu, dan mereka akhirnya ya main HP gitu. Itu harus kita hindari. Karena gimana ya? Kalau kita nggak mendengarkan khotbah itu salah satu hal yang merugikan diri kita sendiri. Karena dari khotbah itulah kita bisa mungkin refleksi diri, atau kita juga bisa mengetahui tentang kehidupan pada zaman Yesus misalnya. Nah selain itu juga cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kebiasaan buruk itu nih. Dari awal misa kita udah hindari HP, kita udah jauhkan HP dari kita. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya menurutku nih, teman si A, kalau misalnya aku dekat sama dia nanti aku diajak bicara nih. Ya udah, berarti aku harus jauh dari dia kalau misalnya saat kebaktian. Terus yang lainnya mungkin dari hati ya. Sebelum misa itu kita harus memang betul-betul menyiapkan hati kita kalau kita mau mengikuti ibadah itu. Dari aku sih gitu, Chan. Kalau dari Chandra gimana? Kalau dari aku itu sih mungkin hampir sependapat, yaitu kita harus bisa mengontrol diri kita. Iya betul. Seperti pada saat kita ingin memulai itu, kita bisa menjauhkan diri dari HP atau bisa menjauhkan diri dari teman-teman yang bisa mungkin mengajak kita untuk ribut. Bahkan kita bisa mengajak mereka untuk bisa khusyuk atau tenang pada saat mengikuti misa. Jadi saran dari Chandra nih, mungkin kan untuk orang-orang OMK yang merasa insecure, dia ke gereja itu kayak nggak ada gunanya gitu kan. Jadi maksudku saran dari Chandra untuk teman-teman yang seperti itu agar mereka tidak merasa insecure, mungkin bentuk pelayanan apa sih yang bisa mereka lakukan gitu? Ada banyak sih menurut saya. Contohnya itu bukan hanya mengikuti komunitas-komunitas yang ada di gereja seperti OMK, Areka, Asmika ataupun Misdinar. Sebenarnya masih banyak, yaitu bahkan jika kita membersihkan gereja, membersihkan halaman gereja, membersihkan kamar mandi gereja, itu juga sudah sebagai perwujudan kita sebagai seorang Katolik atau sebagai seorang OMK. Nah, jika kita bisa melakukan hal-hal itu, seperti yang saya katakan tadi, membersihkan gereja, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di gereja, bahkan mengikuti ibadah-ibadah kecil sekalipun, kita itu sudah bisa dianggap sebagai seorang yang melayani dan juga seperti orang-orang yang bisa dianggap sebagai OMK lah, seperti aktif di gereja seperti itu. Mungkin cara lainnya itu yaitu adalah ikut bertugas ataupun pelatihan-pelatihan Mazmur, seperti mereka-mereka yang biasanya membaca. Jika dari lingkungan ya, biasanya kan pada hari Minggu itu setiap lingkungan nih yang melakukan jadi petugas lingkungan atau petugas liturgi pada hari Minggu. Contohnya itu, jika misal kita mendapat giliran dari lingkungan kita bisa saja mengajukan diri. Oh, saya bisa kok menjadi pembaca bacaannya. Oh, saya kok bisa kok menjadi seorang dirijen. Oh, saya bisa kok menjadi seorang pembaca Mazmur. Nah, itu semua tergantung kita, tergantung sebagaimana kita bisa menganggap diri kita mampu. Oke, dari tadi kita juga udah berbicara tentang cara-cara untuk melayani di gereja, itu dari hal-hal yang simpel. Kita juga udah berbicara tentang gimana sih cara kita untuk bisa khusyuk saat mengikuti misa di gereja. Kita juga udah berbicara tentang teman-teman kita yang misal bisa dibilang kurang serius dalam mengikuti gereja. Nah, dari hal itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa kita ke gereja itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi karena kemauan kita sendiri.
selain dari kemauan itu, bahkan lebih dari hal itu menurutku ya, karena rasa cinta kita sih, menurutku ya. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu tanpa kita cintai atau tanpa kita dalami sesuatu itu ya gak ada artinya gitu. Sama juga kayak misalnya kita ke gereja. Kita ke gereja itu hanya sekedar datang tanpa mendalami apa sih arti atau untuk apa sih sebenarnya kita pergi ke gereja itu. Segitu dulu perbincangan kita tentang pentingnya ke gereja, saran-saran untuk teman-teman yang mungkin belum punya kesadaran apa sih arti sebenarnya kita pergi ke gereja, dan bahkan teman-teman lainnya mungkin insecure karena dia merasa apa sih gunanya aku kalau misalnya gabung ke OMK. Nah, dari tadi kalau misalnya teman-teman nonton video ini sampai habis, teman-teman bakal tahu dan bakal mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan itu. Kami di sini berbicara murni dari pengetahuan kami dan pendapat kami masing-masing. Jika teman-teman merasa itu benar, teman-teman bisa melakukannya di rumah, ataupun teman-teman bisa melakukannya. Tetapi jika teman-teman menganggap kalau itu salah ataupun perlu dikoreksi, teman-teman bisa mengoreksinya di kolom komentar. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada kesalahan saat penyampaian ataupun tutur bahasa atau tutur kata kami yang kurang tepat dan kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Kami mohon maaf. Saya Kristircia Darmeda. Dan saya Chandra Ignatius. Kami undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.